Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan salehah? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 3, subtema 2, yaitu tentang IPA, SBDP, dan PPKN ya. Di sini nanti kita akan mempelajari IPA tentang penyakit pada organ pencernaan manusia, SBDP tentang properti tari, sedangkan PPKN tentang keberagaman. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses pemecahan zat makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat diserap tubuh sebagai sumber energi. Alat pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan juga organ-organ lainnya. Adapun penyakit yang menyerang pada organ pencernaan cukup beragam. Ada penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman ataupun makanan atau yang lainnya yang sering kita konsumsi. Di sini Ibu akan memberikan contoh penyakit pencernaan yang sering dialami, yaitu yang pertama, diare. Diare adalah penyakit atau keadaan di mana penderita mengalami buang air besar bercampur dengan air dengan frekuensi yang lebih sering daripada biasanya. Penyebabnya antara lain yaitu dari virus ataupun bakteri, atau bisa juga alergi karena tidak tahan makanan tertentu ataupun kurang gizi. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, dengan minum air yang sudah matang. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Yang kedua adalah disentri. Disentri adalah penyakit yang menyerang usus karena infeksi kuman atau bakteri amuba yang meradang. Gejala umumnya yaitu sakit perut, demam, mencret atau diare, dan kadang bahkan berdarah sampai berlendir serta terkadang malah penderitanya itu sampai muntah. Di sini penyakit disentri terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama disentri baciller disebabkan oleh bakteri Shigella. Yang kedua disentri amebik yang disebabkan oleh bakteri atau amuba. Yang ketiga, cacingan. Ada beberapa jenis penyakit cacingan, yaitu yang disebabkan karena yang pertama, ada yang disebut cacing gelang. Cacing gelang ini, telur cacing ini masuk melalui makanan ataupun minuman yang tercemar. Gejalanya seperti perut mulas, mencret, dan kembung, dan terkadang juga tenggorokan serta hidung itu terasa gatal, dan juga kita juga sering mengalami kejang ataupun kesemutan. Yang kedua, cacing tambang. Nah, penyakit cacingan ini disebabkan oleh cacing tambang. Telur cacing ini masuk ke dalam tubuh melalui kulit kita, khususnya di bagian kaki dan tangan. Dan juga ia suka di tempat yang lembab dan hangat. Gejalanya adalah seperti perut mulas, mencret, dan kembung, seringkali diiringi tidak enak badan dan gatal-gatal di kaki dan tangan. Yang ketiga yaitu penyakit cacing kremi. Cara telur cacing ini masuk ke dalam sistem pencernaan ialah melalui makanan dan minuman. Dan yang makanan dan minumannya itu kita makan dengan mentah dan tidak dimasak, maka itu bisa dapat menimbulkan penyakit cacing kremi. Dan biasanya anak-anak yang mempunyai kebiasaan menggigit jari ataupun bermain di tempat yang becek atau lembab, ini dapat berpeluang terkena penyakit ini.
karena cacing kremi suka berada di air atau tanah yang tidak bersih. Nah, di sini adalah gambar-gambar cacing-cacing tersebut ya. Selanjutnya juga ada banyak penyakit yang menyerang organ pencernaan. Salah satunya adalah sariawan atau lambung ataupun lain-lainnya. Nanti masih insya Allah akan kita bahas pada tema selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita di sini ada tentang pembelajaran PPKN, yaitu keragaman di lingkungan sekitar. Seperti kita tahu bahwa perbedaan pasti terjadi di berbagai tempat, bahkan di mana saja tempat kita berada. Dan bahkan dalam keluarga kita juga terdapat perbedaan sifat ataupun jenis kelamin ataupun pembagian tugas masing-masing individu. Perbedaan adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri, dan kita harus tetap menjaga kerukunan dan saling berbagi serta tolong-menolong. Keragaman terdapat di beberapa tempat, seperti yang ada keragaman di lingkungan keluarga, keragaman di lingkungan sekolah, keragaman di lingkungan masyarakat, ataupun tempat-tempat lainnya. Nah, untuk selanjutnya, properti seni tari. Apa sih itu properti? Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Setiap suku bangsa memiliki budaya, adat istiadat, serta juga memiliki tarian daerah atau sering disebut dengan tari tradisional. Properti tari merupakan segenap perlengkapan ataupun peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap penari tarian tradisional menggunakan perlengkapan atau properti yang berbeda-beda. Properti tersebut sekaligus menunjukkan bahwa karakteristik setiap daerah dan bahkan tarian setiap daerah memiliki makna tersendiri bagi setiap daerah tersebut. Nah, di sini adalah contoh gambar properti tarian tradisional ya. Ada yang memakai kipas, topeng, sampur ataupun selendang, tombak, payung ataupun piring. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh di sini tarian yang memakai properti tersebut. Pemilihan properti tari ini didasarkan pada tema tariannya. Nah, di sini yang gambar pertama, propertinya adalah sapu tangan. Ini sering digunakan pada tari serampang 12 atau tari sapu tangan. Yang kedua, properti dengan selendang. Contohnya tari sarimpi, jaipong, dan tari merak. Ada juga yang menggunakan properti berupa piring, yaitu contohnya adalah tari piring, tari sipitu cawan, dan tari busara. Bahkan ada juga yang menggunakan payung, contohnya tari payung, tari bondan payung, tari cangget, dan lain-lain. Dan masih banyak sekali ya berbagai macam tarian tradisional yang menggunakan properti bermacam-macam. Dan pemilihan properti ini didasarkan pada tema tarian tersebut. Dan setiap tarian daerah memiliki makna tersendiri bagi daerahnya masing-masing. Selain itu juga, properti tari berfungsi untuk yang pertama, membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris bagi penari. Yang kedua, mempermudah memahami ide dan makna gerakan yang disampaikan oleh penari. Ketiga, memperindah gerakan. Yang keempat, mendeskripsikan tema tarian. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk memperjelas gerakan dan karakter dari penari tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini cukup sekian yang Ibu sampaikan ya. Untuk tugasnya silahkan nanti kalian buka kembali buku tematik tema 3 subtema 2-nya. Silahkan kalian pahami materi dan berilah tanda di buku paket sesuai dengan materi yang disampaikan. Baik, cukup sekian dari Ibu.
Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.